Merger Grab dan Goto berhembus kencang. Apakah ini akan menjadi akhir dari aplikasi karya anak bangsa? Selamat datang di Thinking Room. Gue yakin lu pasti pernah pakai Grab, layanan Grab dan layanan Gojek atau Tokopedia kalau kita ngomong konteksnya dalam satu grup Goto. Belum lama ini kan Tokopedia itu dibeli saham kepemilikannya sebesar 75% oleh TikTok. Ya walaupun dari pihak Goto masih memiliki kurang lebih saham 25% di situ, tapi kalau untuk sebuah perusahaan ketika ada satu orang, satu pihak atau satu perusahaan yang memiliki saham perusahaan tersebut mayoritas, bisa dibilang kepemilikannya itu udah berpindah. Nah, itulah yang terjadi di Tokopedia sekarang. Bisa dibilang Tokopedia, quote unquote, itu sudah menjadi miliknya TikTok atau holding company-nya ByteDance. Jadi kan kemarin juga ada bercandaan karya anak bangsa, sekarang jadi karya anak Beijing. Karena sudah dikuasai oleh TikTok. Yang lagi ramai juga sekarang adalah kabarnya Goto sebagai induk perusahaannya Tokopedia. Jadi di bawah Goto itu kan ada, salah satunya adalah ada Gojek dan Tokopedia. Nah, Goto sendiri kemungkinan isunya nih akan merger dengan Grab, which is itu adalah saingannya mereka selama ini. Tapi kemungkinan apakah merger Goto dan Grab ini akan terjadi dalam waktu dekat, nah itu yang kita lagi tunggu nih. Ini gue lagi buka CNBC Indonesia. Ini beritanya per 12 Februari 2024. Merger Grab Goto berhembus kencang, bos bursa buka suara. Bursa Efek Indonesia akan segera meminta penjelasan ke PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk, terkait rencana merger antara emiten teknologi tersebut dengan Grab Holding di Singapura. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan ke Goto terkait isu peleburan dua raksasa ride-hailing tersebut. Kalau yang rumor dan lainnya pasti kami akan follow up dalam bentuk permintaan penjelasan. Saya tidak bisa komen soal merger yang belum disampaikan, kata Nyoman saat dikonfirmasi wartawan di gedung BEI Senin 12 Februari 2024. Sejauh pengetahuan BEI, keterbukaan informasi terkait Goto yang terakhir adalah akuisisi 75% saham Tokopedia oleh TikTok Desember lalu. Tolong mengacu keterbukaan info itu yang terakhir, kan mereka ada rencana tindakan korporasi berapa sekitar 75% yang ke TikTok. Belakangan mencuat soal isu Grab dan Goto yang dikabarkan berdiskusi awal mengenai berbagai opsi merger. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah Grab mengakuisisi Goto menggunakan uang tunai, saham, ataupun dengan keduanya. Dikabarkan juga saat ini Goto semakin terbuka terhadap kemungkinan merger setelah memiliki pimpinan baru. Namun kedua perusahaan belum angkat bicara. Untuk diingat, berdasarkan keterangan resmi Goto dan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, transaksi yang dimaksud adalah investasi TikTok di Tokopedia yang menjadikan TikTok memegang 75,01% saham Tokopedia. Kemitraan strategi ini terdiri dari 3 skema. Pertama, Tokopedia membeli aset TikTok Shop yang beroperasi di Indonesia senilai 340 juta US dollar atau setara 5,3 triliun rupiah. Kedua, TikTok mengambil bagian 75,01% saham baru yang diterbitkan Tokopedia senilai 840 juta US dollar atau setara 13,2 triliun rupiah. Good semua tuh ya. Ketiga, Tokopedia akan menerima promissory notes dari TikTok senilai 1 miliar US dollar atau setara 15,7 triliun rupiah yang nantinya akan dijadikan sebagai modal kerja. Kalau misalnya Tokopedia sekarang ini tadi ya, secara quote unquote itu sudah menjadi milik TikTok. Kalau sampai Goto juga merger, dan prediksi gua, mau itu dibilangnya merger atau dibilangnya akuisisi atau apapun itu, kemungkinan besar yang akan membayar dalam bentuk cash atau saham itu adalah pihak Grab. Jadi Grab yang akan membeli sahamnya Goto. Grab
yang akan memiliki Goto. Grab yang akan punya Goto. Goto kemungkinan, prediksi gua, akan disisakan saham sekian persen. Jadi mereka masih adalah saham kepemilikan, tapi secara share, secara kepemilikan, mayoritas ada di pihak Grab. Ini hampir mirip dengan yang terjadi waktu itu kalau lu ingat masih ada Uber di Indonesia kan. Uber dibeli sama Grab. Semua driver Uber itu dipindahin semua ke Grab. Uber hilang tuh dari Indonesia. Semuanya atas nama Grab. Nah, kalau misalnya ini terjadi, ada kemungkinan skenario seperti itu juga. Jadi kalau lu sekarang masih lihat ada driver-driver ojek online tuh pakai jaket Gojek atau yang mobil Gokar, kemungkinan kalau Grab menerapkan strategi yang sama, kita tidak akan lagi melihat brand Gojek, apapun itu fiturnya, GoRide, Gokar, GoSend, itu udah nggak ada. Semua akan atas nama, pakai namanya Grab. Akhirnya, yang selama ini kita bangga-banggakan sebagai karya anak bangsa, satu demi satu, akhirnya dibeli sama asing. Menjadi milik asing. Akan muncul pertanyaan seperti ini. Memangnya nggak bisa ya itu Goto, Gojek, itu berdikari sendiri, berusaha pokoknya dengan segala lini bisnis yang mereka punya, dengan produk dan fitur yang mereka punya, itu tuh mereka survive sendiri dan mencapai yang diidam-idamkan oleh banyak perusahaan tech startup, yaitu menjadi profitable. Kalau gue bilang, susah. Nyaris mustahil dengan segala model bisnis yang mereka punya untuk menjadi profitable. Konteks profit akhirnya menjadi profit itu bisa didapatkan bukan sebagai company, tapi didapatkan dari para founders awal dan early investor yang ketika mereka bangun company-nya, dan beberapa early investor yang taruh uang dalam jumlah yang waktu itu belum begitu besar, dan karena sekarang valuasinya udah naik berkali-kali lipat, disitulah mereka profitable karena ada pihak lain atau ada perusahaan lain yang berani bayar mahal dari harga yang mereka beli. Intinya ya inilah, ini prinsip ekonomi banget lah ya, lu jual di harga yang lebih tinggi daripada harga yang lu beli, di situ lu dapat profit. As simple as that sebenarnya. Disitulah mereka bisa dapat profit, tapi tidak dengan cara profitable dari operasional perusahaan. Even kayak co-founder Tokopedia pun kemarin ada beberapa kali menjual saham kepemilikan dia. Nah, kalau misalnya sekarang skenario ini terjadi, Grab merger dengan Goto. Anggaplah ya Gotonya nggak ada, jadi atas nama Grab semua. Jadi monopoli dong. Ya, selama tidak ada lagi kompetitor yang bisa head to head dengan Grab, ya of course monopoli terjadi. Disitulah kita sebagai customer, gue dan lu sebagai customer, atau mungkin ada lu yang jadi mitranya Gojek, seperti jadi drivernya, bargaining power lu, bargaining power gue pun akan semakin kecil. Karena misalnya let's say servisnya ternyata nggak bagus atau ada komplainan, kita mungkin ada kemungkinan tidak dilayani dengan baik karena ya itu nothing tulus juga kan, nggak ada saingan ini toh, mereka juga nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya ada kompetitor kan, kalau gue jelek pelayanannya ya orang lain bisa beralih ke yang lain, kompetitor. Itu kan juga kita rasain lah, yang juga gue dan lu rasakan kan. Kalau ada yang diskonnya lebih gede dikit, ya udah kita pindah ke yang satu. Ya, tapi kalau itu sampai skenario terjadi, ya semua itu akan hilang sih. Kemungkinan ya. Ini baru kemungkinan. Realnya kapan, apakah benar akan terjadi, gua masih belum tahu. Tapi ini sedang rame. Mereka membantah masing-masing pihak. Tapi based on yang pernah terjadi ketika TikTok dan Tokopedia, akhirnya TikTok membeli saham Tokopedia pun masing-masing pihak juga membantah. Tapi ujung-ujungnya kejadian juga kan. Ya karena kalau menurut gue ada satu faktor yang sangat krusial, yaitu tidak bisa profitable dari company-nya. Dan itu yang akhirnya menurut gue sekarang ini para top manajemennya di Goto, ya kalau misalnya bisa dapat keuntungan ya udah, kenapa enggak, daripada mempertahankan sebuah entitas yang rugi terus kan. Nah, lu sendiri gimana? Menurut lu, apakah Grab dan Goto akan merger atau ada skenario lain yang menurut lu mungkin terjadi? Boleh ya
tolong lu tulis di kolom komen. Komen yang menarik akan gue pin. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.